Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, tak hentinya selaku hamba yang doib memanjatkan segala puja kita syukur hanya kepada Allah. Allah yang maha pengasih, yang tiada pilih kasih. Allah yang maha yang tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, dari bangun tidur ke tidur kembali. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita semua digerakkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah yang hukumnya fardu ain, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada kita selaku umatnya, agar dalam hidup dan kehidupan kita tak henti-hentinya memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, dan terasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya perbanyaklah baca salawat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini, saya mengambil judul 5 golongan manusia yang diselamatkan Allah di padang mahsyar. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak para diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan takwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala terlarang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kesejahteraan, memberikan kebahagiaan dan keuntungan, untung di dunia ini, untung kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin 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 Allahumma amin. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ketika kita bangkit dari alam kubur kita masing-masing, kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang begitu luas. Padang mahsyar merupakan tempat berkumpulnya seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar merupakan hal yang tempat yang panas. Di sana sekitar 40 tahun. Menurut Nabi kita Muhammad SAW, kita akan berdiri di padang mahsyar. Ada keringat kita batas lutut kita, ada keringat kita batas pinggang, ada keringat kita batas dada, bahkan ada yang tenggelam dari keringatnya sendiri. Dari itu tergantung daripada amaliah seseorang itu ketika di dunia. Di padang mahsyar kita tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun. Seorang suami minta tolong pada istri, seorang istri minta pertolongan pada sang suami, begitu juga anak-anak minta pertolongan kepada orang tua. Tidak adalah pertolongan saat itu, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, satu-satunya yang memberikan pertolongan di yaumil akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya, sehingga pengadilan Allah Subhanahu wa taala segera dilakukan. Jemaah rahimakumullah, ada 5 golongan manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang pertama adalah orang yang senantiasa rajin melaksanakan solat fardu. Solat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Solat merupakan tempat kita mengadu. Melalui solat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita rasakan, baik suka maupun duka, seluruh yang kita rasa tidak enak, maka orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat,
dan innallaha ma'as-sabir, sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kepada kita selaku umatnya, apabila mandi dalam sehari 5 kali, maka seluruh kotoran-kotoran yang ada pada dirinya tentu akan habis dan akan bersih. Begitulah apabila seseorang itu melaksanakan solat fardu dari mulai subuh sampai isya, maka dosa-dosanya, besar apapun dosa yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah golongan yang rutin, secara rutinitas membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran bukan hanya mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan-kebaikan. Lebih daripada itu, orang yang rutin membaca Al-Quran, dia akan awet muda. Bahkan apabila umurnya sampai mencapai 100 tahun, dia tidak akan mengalami pikun, bahkan daya ingatnya sangatlah kuat. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah golongan yang senantiasa untuk bersedekah, baik pada diri sendiri, pada keluarga maupun kepada masyarakat. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berdialog antara mereka. Gunung mengakui bahwa dia yang kuat, lalu berkata air, saya lebih kuat daripada gunung. Berkata besi, saya lebih kuat daripada air. Dan berkata juga angin, saya lebih kuat daripada besi. Dan berkata juga daripada sedekah, sesungguhnya saya lebih kuat dari mereka. Artinya orang yang bersedekah di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi, itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, menjauhi daripada maksiat-maksiat. Maksiat merupakan kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tua kita telah meninggal dan keluarga kita yang lain telah meninggal dan keluarga yang tinggalkan melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka mereka akan terganggu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan, wa yatausawma bima yablahuma bil haya. Akan terganggu seorang mayit, seorang bapak, seorang ibu yang telah meninggal dalam kubur apabila keluarga yang ditinggalkan melakukan kemungkaran-kemungkaran, melakukan maksiat-maksiat. Kemungkaran yang dimaksud adalah banyak melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meninggalkan solat saja dan yang lain sebagainya, baik hubungan vertikal kepada Allah maupun hubungan horizontal kepada sesama kita manusia. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Dan yang kelima adalah orang yang mendapat pertolongan di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berdoa dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu, maka nanti aku kabulkan daripada doa-doa. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan di dunia, maka di akhirat pula akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala kadang menunda daripada doa kita. Lalu kita berpikir, sudah berkali-kali kita berdoa, bukan beribu-ribu kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, belum juga dikabulkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat sejauh mana seseorang itu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seseorang itu ibadahnya, apakah dia meningkat atau tidak. Namun doa itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan nanti di yaumil akhir. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua akan termotivasi untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di padang mahsyar nanti yang panasnya lebih kurang 1 mil dari kepala kita, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita akan membantu, bacaan Al-Quran kita akan memberikan syafaat, dan sedekah kita akan memberi perlindungan di padang mahsyar pada orang-orang yang rutin melaksanakan 5 amalan tersebut.
Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itasul qurba wa yanhanil fasal kal wal bar wal ba'ilakum tasakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.